Belajar kisah-kisah yang ada di Alkitab untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi kita. Hanya di YouTube Cornerstone. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Nah, teman-teman, sepanjang triwulan ini tema besarnya yaitu pembebasan. Dan kita sudah masuk di pelajaran yang ke-10 dengan judul Lapar dan Ingin Lebih Banyak. Oke, jadi pelajaran pekan ini kita akan membahas tentang bagaimana Nabi Ezra yang sudah lanjut usia membacakan hukum kepada bangsanya. Bayangin dong, udah tua loh, tapi masih bisa ya? membacakan buat bangsanya yang sangat besar. Itu bukan cuma 1-2 orang loh, ini bangsa. Karena orang-orang di sana juga pastinya nggak terbiasa dengan hukum Tuhan. Kalian berada, jadi senang banget ya. Hari ini kita bisa ketemu lagi di episode terbaru Cornerstone Connection di Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Oke, sekarang aku dan juga bestie aku, Valdo Siburian. Nah, mau nanya ini, gimana sih kabar teman-teman yang ada di rumah? Gimana nih kabar Kak Rido juga? Puji Tuhan, baik sekali. Oke. Setelah berlama-lama kita tidak ketemu, akhirnya ketemu lagi di Cornerstone Connection ini. Senang banget ya akhirnya ya. Terus ketemunya bahas Alkitab lagi kan, kapan lagi ya kan? Seru banget. Iya. Oke, jadi hari ini nih cerita apa sih Kak yang kita bahas? Hari ini kita akan membahas Cornerstone ini yang pasal ke-10. Nah, ini masih tentang Ezra nih. Oke. Gitu. Jadi karena kita udah kasih tahu kan judulnya ya. Aku mau kasih tahu juga nih ada yang menarik lagi. Apa jadi tuh? Di akhir segmen nanti bakalan ada kuis berhadiah. Wah. Kuis berhadiah nih Kak. Jadi teman-teman di rumah pastiin jangan sampai ada yang kelewatan instruksi-instruksi dari kita. Terus jangan lupa siapin Alkitab. Pantengin kita terus nih yang lagi duduk di sini mau bawain acara gitu. Nah, teman-teman, pelajaran minggu ini kita akan banyak pelajaran mengenai Ezra dan judulnya adalah Lapar dan Ingin Lebih Banyak. Di mana Nabi Ezra yang sudah tua membacakan hukum kepada bangsanya karena tak terbiasa dengan hukum Tuhan dan kehendaknya untuk mereka. Orang banyak itu lapar, ingin mendengar dan mengetahuinya. Nah benar Kak, jadi ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan juga semua orang yang dapat dimengerti. Dan juga dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Dan pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberikan keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu, Nehemia, yakni kepala daerah di situ, dan juga Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka
yang tidak sedia apa-apa karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Nah, pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga yang ada di seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Ezra, ahli hukum Taurat itu, untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Dan maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaraan Musa, bahwa orang Israel harus tinggal di dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ke-7, dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun dan pohon minyak, daun pohon murat dan daun pohon korma dan daun dari pohon-pohon yang rimbun, guna untuk membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis. Jadi begitu ya Kak ya. Nah ini pasti seru banget nih cerita tentang Nehemia. Benar, Kak. Dan kita pasti penasaran nih tentang Nehemia lebih dalam lagi. Kita udah baca kan, barusan udah dikasih tahu nih sekilas ceritanya gimana. Pastinya makin penasaran dong, kita aja di sini penasaran gimana teman-teman di rumah ya kan. Betul banget nih. Nah, tapi sebelum kita lanjut mencari tahu apa maksud pelajaran kita, tetap bersama kami di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, teman-teman, sepanjang triwulan ini tema besarnya yaitu pembebasan. Dan kita sudah masuk di pelajaran yang ke-10 dengan judul Lapar dan Ingin Lebih Banyak. Dan ayat inti kita sepanjang satu minggu ini terdapat dalam Nehemia 8 ayat 9. Mari kita buka Alkitab kita. Nehemia 8 ayat 9. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas dengan diberikan keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Oke, jadi pelajaran pekan ini kita akan membahas tentang bagaimana Nabi Ezra yang sudah lanjut usia membacakan hukum kepada bangsanya. Bayangin dong, udah tua loh, tapi masih bisa ya? membacakan buat bangsanya yang sangat besar. Itu bukan cuman 1-2 orang loh, ini bangsa. Nah, Betul. karena nggak kebiasa, karena orang-orang di sana juga pastinya nggak terbiasa dengan hukum Tuhan, nggak pernah mendengar mungkin ya, atau jarang. Jadi orang banyak itu lapar, rasa ingin tahu banget gitu buat dengerin firman Tuhan. Nah, teman-teman, di segmen ini kita juga hadir bersama dengan kita the one and only Pendeta Beni Tamuna. Shalom Pendeta, apa kabar? Baik-baik, kan baik-baik ya. Puji Tuhan, Pendeta. Ya. Oke, jadi kita punya banyak banget yang pertanyaan yang pengen buat kita cari tahu, karena dari pelajaran yang ini nih kita udah dengar ya tadi cuplikan di segmen pertama kan, udah dikasih tahu. Jadi bahasannya pasti lebih menarik lagi. Kita mau tanya-tanya nih sama pendeta. Iya. Oke, kalau Dedo ada yang mau duluan nggak ditanyain? Ya, pertanyaan pertama itu Pak Pendeta, kabaran apakah yang Allah ingin berikan kepada kita melalui cerita ini? Iya, tadi sudah diberitahu bahwa bangsa itu kan memang, ya boleh katakan tidak pernah, oleh karena mereka sudah menikah ataupun pernikahan campur, ya, kemudian mereka juga dalam situasi yang memang antara iya dengan tidak. Kita sudah belajar yang sebelumnya ya, antara ini Tuhan benar gak sih selesaikan ini pembangunan, ini Tuhan ada gak sih ya. Tapi di satu pihak Nehemia untuk melakukan pembangunannya, sedangkan Ezra ini dari segi rohaninya. Jadi maka dikumpulkan semua orang untuk mendengar apa yang Allah inginkan, supaya Ezra baca, kemudian bangsa itu supaya mengerti apa maksud daripada bacaan tersebut.
Yang menarik adalah ini kan di pintu gerbang ya. Jadi dia istilahnya dia sisirin dulu semuanya itu, kemudian sambil jalan. Jadi orang itu mengikuti, kemudian nanti ketemu di tengah, kemudian baru dia naik ke atas, kemudian dia membacakannya, dan hanya tadi ayat inti kita katakan, dia baca, dikasih keterangan, ya, kemudian orang mengerti. Yang Allah inginkan adalah bahwa bangsa itu sebenarnya kamu punya Tuhan loh, gitu loh. Kamu punya Tuhan, mari kembali kepada Tuhan. Mari kembali pada Tuhan, mari datang kembali pada Tuhan yang merupakan Allah pelepas daripada segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Jangan lagi mau untuk jadi orang buangan ataupun orang tawanan pada saat itu. Terima kasih pendeta penjelasannya. Aku mau nanya satu lagi nih pendeta. Jadi dari cerita yang ini ada kebenaran untuk dipahami? Ada nggak kira-kira kebenaran yang untuk dipahami, janji untuk dituntut, atau mungkin juga bisa tabiat yang bisa ditiru? Iya, pembacaan Taurat, khususnya Taurat Musa itu kan diulang kembali, dibaca, kemudian dijelaskan, dan pada waktu itu dijelaskan maka bangsa itu mengerti, oh ini ya maksudnya. Oh, ini artinya. Ya. Kemudian mereka pada waktu mereka mengerti akan firman itu, maka mereka sekarang diminta untuk mengubah akan pandangan mereka, mengubah akan tabiat mereka, mengubah untuk cara hidup mereka, agar mereka itu sesuai dengan firman Tuhan yang sudah dibacakan, yang merupakan janji-janji Tuhan bagi mereka untuk boleh selalu bersama-sama dengan Tuhan tanpa rasa takut lagi, tanpa rasa canggung lagi. Sekarang mereka tahu, oh ini loh Tuhan kami itu sebenarnya ini, bukan yang lainnya. Gitu. Oke, terima kasih pendeta sudah menjawab pertanyaan kami, dan juga mungkin jadi pertanyaan buat kita juga ya di rumah. Nah, teman-teman, kita akan membahas lebih lanjut lagi nih. Tapi tunggu dulu, kita akan dengar kata dari Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu berikut ini. Halo sahabat Cornerstone semua, kembali lagi pada saat ini Profesor Corner akan memberikan informasi yang bermanfaat terkait pelajaran kita kali ini. Apakah kamu tahu hukum Allah hampir hilang dalam praktik hidup? Nah, bangsa Yehuda telah melakukan kawin campuran, menikah dengan bangsa-bangsa yang lain, sehingga mereka telah kehilangan hubungan mereka dengan bahasa hukum Allah. Karena itulah ada beberapa orang yang hadir menolong banyak orang untuk memahaminya. Nah, dalam pengertian Yahudi, orang yang berdiri dan mengerti dicerminkan dengan keheningan. Nah, itu dia informasi dari Profesor Corner untuk sahabat-sahabat Cornerstone. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Cornerstone Connection. Nah, itu tadi barusan kita udah dengar informasi dari Profesor Corner. Bener banget. Iya. Jadi sekarang kita baca ya sekilas cahaya yang ada di buku pelajaran sekolah sahabat kita. Setiap pengalihan yang sejati kepada Tuhan mendatangkan kesukaan yang tenang ke dalam kehidupan. Bila mana seorang berdosa menyerah kepada pengaruh Roh Kudus, ia melihat kesalahan dan kenajisannya sendiri yang bertentangan dengan kesucian penyelidik hati yang besar itu. Kemuliaan Allah lah yang memagari orang-orang berdosa, yang bertobat di dalam tangan kasih-Nya untuk membalut luka mereka, untuk membersihkan mereka dari dosa, dan untuk menyelimuti mereka dengan jubah keselamatan. Nah, kita di sini masih bersama Pak Pendeta Beni Tambunan. Pak Pendeta, saya ingin bertanya lagi nih. Nah, pertanyaannya itu, berdasarkan cerita ini, ayat yang mana yang paling menyentuh menurut Pendeta dan paling menangkap inti pelayanan ibadah dari pelajaran pekan ini? Dan kenapa, Pendeta? Bagus banget ya pertanyaannya. Iya, mungkin bahwa ayat inti kita itu ya merupakan ayat yang memang memberikan kepada kita satu penekanan bahwa pada waktu firman Tuhan itu dibacakan, kadang-kadang hanya baca, nggak diterangin, kita nggak mengerti. Iya benar. Dibaca katanya kemudian mengerti, dan setelah mengerti bacaan tadi sekilas itu, katakan bahwa
ada perubahan dalam kehidupan, dan pada waktu ada perubahan dalam kehidupan karena bekerjanya Roh Kudus dalam hati, maka orang pun akan bersuka cita, akan senang, bukan hanya senang saja dia, tapi juga di akhir daripada kutipan tadi katakan Allah akan memagari kita supaya kita tidak jatuh lagi, tidak berdosa lagi, untuk memagari kita dengan baik agar kita selalu berjalan bersama Tuhan. Oke. Terima kasih Pendeta. Jadi buat pertanyaan kedua nih, aku mau nanya buat Pendeta, kalau kita baca dalam kitab Ibrani 5 ayat 12, kira-kira apa sih gambaran kemiripan antara orang Ibrani dalam perjanjian lama dengan mereka yang ada di perjanjian baru? Iya, gambarannya kan begini, bahwa mereka dalam suasana perbudakan. Ya, kalau kita sama dengan penjajahan dulu lah ya, dengan apa, dengan tombak, dengan apa, bambu runcing dan sebagainya itu ya, lawan senapan, walaupun senapannya yang dor satu-satu gitu ya, tapi tetap aja kalah yang bambu runcing. Betul, gitu kan. Tapi karena semangatnya itu ada hal lainnya. Mereka juga kan dalam keadaan tekanan, dalam keadaan yang susah, walaupun mereka anggap mereka senang pada waktu itu. Sedang waktu itu mereka rasa ya status mereka sudah enak, tapi mereka tidak ada rasa kepuasan, rasa kedamaian kalau mereka meninggalkan Tuhan kan tentunya ya. Kalau kita meninggalkan Tuhan kan kita rasa ya kalaupun kita dapat kesenangan sementara, setelah itu kita akan tapi kalau kita bersama Tuhan maka sukacita kita itu akan bertahan cukup lama. Kita berjalan bersama Tuhan, kita juga bersuka bersama Tuhan, maka kita akan rasakan kesukaan, kemenangan, kegembiraan berjalan bersama Tuhan. Nah, pada waktu ini boleh berjalan, maka bangsa itu kan melihat kepada hal keluaran mereka itu kepada hal-hal yang oke, sekarang kami mengenal Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kedamaian, dan kita tahu bahwa kedamaian yang tulus itu, kedamaian sempurna itu adalah kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Ya, dan kematian Yesus di kayu salib itu melayakkan kita boleh datang kepada Tuhan untuk kesukaan, kegembiraan. Jadi perbandingannya adalah pada waktu mereka itu bersuka oleh karena Allah yang langsung memimpin, tapi gambaran daripada keselamatan itu adalah pada waktu Yesus mati dan kita menerima kematian Kristus untuk menjadi juru selamat bagi kehidupan kita. Jadi gambaran itu digambarkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, bahwa sukacita yang sempurna itu adalah berjalan bersama Tuhan dengan menerima Yesus, kematian Yesus di kayu salib bagi kehidupan kita, yang mengubah hidup kita untuk kita lebih setia kepada Tuhan, dan darahnya itu menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Nah, Pak Pendeta, bagian manakah dari cerita ini yang paling menginspirasi dan mengapa? Itu dia, bagus tuh Pendeta. Iya, bagian yang paling menginspirasi saya bahwa kan dipanggil semuanya. Saya bisa bayangkan ini kota zaman dulu ya. Kota zaman dulu, kalau kota sekarang agak sulit. Kota zaman dulu, kemudian mereka jalan, kalau kita baca ini mereka jalan dari sini, kemudian dari rumah-rumah itu orang ikut ya di belakangnya, kemudian dari sana juga jalan. Jadi mereka jalan dari sebelah sini, kemudian mereka bertemu di tengah-tengah ya. Ketemu di tengah-tengah, pada waktu di tengah-tengah itu kemudian Ezra naik ke mimbar ya, kalau kita sekarang ke mimbar lah ya, tempat yang lebih tinggi. Maka pada waktu tempat yang lebih tinggi itu dia naik, kemudian dia baca, dia jelaskan, dan semua orang mendengar, semua orang mengerti, semua orang tahu dengan pasti. Itu hal yang luar biasa menurut saya. Tuhan. Oke, terima kasih Pendeta buat penjelasannya. Pertanyaan-pertanyaan kami sudah dijawab dengan baik. Jadi saat ini kita akan mendengarkan pendapat teman-teman dari teman-teman Cornerstone ya pastinya dalam segmen Apakah Pendapatmu? Perkenalkan, nama aku Nicholas Hindis. Umur saat ini 17 tahun, asal sekolah dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Halo, nama aku Hascela dari Sekolah Perguruan Advent 1 Jakarta dan umur aku 17 tahun. Halo, nama aku Esmeralda Kisya Marsha Kalumata, kelas 9 dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Kalau aku pribadi, aku akan lebih memilih nomor 5. Kenapa? Karena dengan mempersembahkan yang terbaik
kepada Tuhan melalui ibadah, pujian, dan musik itu juga bisa dirasakan oleh orang lain. Contohnya jika pada saat kebaktian di gereja kita memainkan musik yang merdu untuk memuliakan Allah, bukan Allah saja yang dipermuliakan, tapi para jemaat dan hadirin manusia-manusia yang ada di muka bumi ini yang mendengar alat musik kita juga ikut merasa terberkati dengan alat musik yang kita mainkan. Kalau dibilang cara terbaik itu pastinya yang pertama personal dulu. Kita mengungkapkan puji syukur. Kita mempersembahkan yang terbaik, hasil yang telah kita dapat, kita persembahkan kepada Tuhan. Boleh lewat pujian, boleh lewat musik, ibadah terutamanya. Lalu setelah itu kita berikan saksi, kita rayakan bersama-sama. Boleh dengan teman, keluarga, ya perayaan sama-sama gitulah. Kalau menurut aku cara terbaik untuk menunjukkan rasa syukur dan komitmen kita kepada Tuhan itu nomor 3 sih, penurutan yang setia. Karena kalau kita mempunyai komitmen dan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita harus menuruti perintahnya. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, itu dia tanggapan dari teman-teman Cornerstone. Pasti menarik banget ya. Seru Nah, nih. iya, gak terasa banget nih diskusi udah mau selesai nih Kak Brinda. Emang iya, Kak? Iya, Ya. tapi rasanya nggak pas kalau pendeta belum memberikan kesimpulan buat kita. Iya, itu dia yang kita tunggu, kesimpulan dari pendeta. Oke, kepada semua kami di Cornerstone Connection, kesimpulan pelajaran kita yang ke-10 ini mengenai lapar dan ingin lebih banyak lagi. Bangsa itu setelah dalam keadaan kekacauan, dalam keadaan pembuangan, kemudian kembali, sekarang diingatkan kembali akan firman Tuhan, maka mereka rasa lapar akan firman Tuhan itu ada dalam diri mereka. Dan mereka begitu bersuka pada waktu firman Tuhan itu dipaparkan, pada waktu firman Tuhan itu dibacakan, diterangkan, mereka bersuka, bergembira. Seharusnya kita pun demikian. Penjelasan mengenai firman Tuhan, mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali, boleh menjadi satu rasa lapar dalam kehidupan kita untuk memuaskan kita, untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik melalui pelajaran-pelajaran dari Alkitab. Terima kasih pendeta. Oke, terima kasih pendeta kesimpulannya. Nah, teman-teman di rumah pastinya nggak lupa dong, tadi kan udah kita kasih tahu ya di awal mau ada kuis berhadiah. Iya. Nah, jadi dengan baik-baik ya pertanyaannya. Dan silakan jawab di kolom komentar sosial media yang ada ataupun bisa chat juga nih ke call center Hope Channel Indonesia. Nah, pertanyaannya itu adalah siapakah tokoh yang sudah lanjut usia yang membacakan hukum kepada bangsanya? Saya ulangi, siapakah tokoh yang sudah lanjut usia yang membacakan hukum kepada bangsanya? Nah, teman-teman dapat menulis jawaban ini di kolom komentar YouTube atau Facebook. Atau dapat juga menghubungi call center Hope Channel Indonesia melalui nomor tertera di layar kaca teman-teman dengan format #Cornerstone10 jawaban. Contoh, misalkan jawabannya adalah Ruth. Jadi ketik #Cornerstone10 spasi jawaban Ruth. Jadi buruan ketik jawabannya dan menangkan hadiahnya. Dan untuk melihat pemenangnya, teman-teman boleh langsung lihat story Instagram Hope Channel Indonesia ya. Oke, tadi kan udah dikasih tahu nih pertanyaannya sama Kak Dido. Jadi udah dengar juga nih kesimpulan dari pendeta. Jadi kita sekali lagi nih mau minta tolong pendeta buat doain kita. Ya. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pelajaran yang Tuhan berikan pada kami pada saat ini. Terima kasih kami diingatkan untuk lapar, untuk bersuka, bergembira pada saat kami membaca firman Tuhan, dan kami boleh dikenyangkan, kami boleh mengubah kehidupan kami lebih layak, bahkan kami boleh lebih dekat kepada Tuhan. Berkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, berkati dalam pendidikan, berkati dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan, Tuhan kiranya boleh menjawab seru doa-doa mereka.
ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, jadi sekian pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang 1 minggu ini. Dan juga bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang ada di studio, Pendeta, Dedo, dan juga kru-kru yang lainnya. Jadi pelajaran kita udah berakhir ya. Tapi nggak apa-apa, minggu depan kita masih ada lagi kok. Jadi tetap tungguin terus. Semangat terus dalam pelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan dan baca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Oke, jadi terima kasih juga buat sahabat-sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.